saya Konita Salsabella. Saya akan menjelaskan tentang strategi menulis dan terampil menulis naskah pidato. Tahukah kamu, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Menulis juga termasuk proses memvisualisasikan ide yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Selain itu, menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam proses menulis, terjadi proses berpikir, terjadi proses pengenalan konsep baru, terjadi proses penyesuaian dengan konsep sebelumnya. Yang pertama, menulis. Strategi menulis merupakan suatu teknik yang Tahap menulis. Yang pertama, tahap pra-menulis adalah tahapan yang dilakukan siswa untuk mempersiapkan diri dalam menulis. Yang pertama, contohnya, membaca dan menyimak untuk menulis. Siswa membaca atau menyimak secara ekstensif sebuah teks guna beroleh ide untuk menulis. Dan yang kedua, curah pendapat. Siswa mencurahkan pendapatnya tentang sebuah objek yang akan dijadikan bahasan tulisan. Yang ketiga, mendiskusikan ide. Siswa bersama teman kelompoknya membicarakan tentang sebuah ide yang akan dikembangkan. Dan yang keempat, siswa menjawab pertanyaan pancingan guru sebagai dasar ia menulis. Dan yang kelima, melaksanakan penelitian keluar ruangan. Siswa melakukan eksplorasi di luar kelas untuk menemukan sumber ide. Dan yang terakhir, siswa atau guru memberikan beberapa kata kunci sebagai bahan dasar menulis. Tahap kedua menulis adalah tahapan tempat siswa secara langsung melaksanakan praktik menulis. Yang pertama, mempersiapkan diri. Yang kedua, mengikuti kerangka yang telah dibuat. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yoyo, yakni menulis dan sesekali melihat kembali tahapan pra-menulis untuk menemukan secara tepat ide-ide penjelas. Dan yang keempat, membiarkan arus pikiran. Selama menulis, jangan pernah memedulikan penggunaan ejaan, kesalahan kata, kalimat, dan paragraf, serta jangan melakukan kegiatan membaca tulisan yang belum selesai. Dan yang kelima, kembangkan paragraf berdasarkan teknik pengembangan paragraf yang baik. Dan yang keenam, tetaplah pada tema untuk menjaga kesatuan tulisan. Dan yang ketujuh, abaikan untuk sementara kesalahan-kesalahan detail khusus. Dan yang terakhir, tulislah draft sekali jadi. Dan yang tahap ketiga, tahap pasca menulis adalah tahapan yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki hasil tulisannya dan akhirnya memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempublikasikan produk tulisan yang dihasilkannya. Contohnya, 1. Merevisi dan mengedit tulisan sendiri. Dan yang kedua, merevisi dan mengedit tulisan atas masukan guru. Dan yang ketiga, merevisi dan mengedit tulisan atau atas masukan teman. Dan yang keempat, pembacaan profesional. Dan yang kelima, publikasi tulisan. Kemampuan menulis seseorang akan menjadi baik apabila dia juga memiliki. Yang pertama, kemampuan untuk menemukan masalah yang akan ditulis. Dan yang kedua, kepekaan terhadap kondisi pembaca. Dan yang ketiga, kemampuan menyusun perencanaan penelitian. Dan yang keempat, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang kelima, kemampuan memulai menulis dan kemampuan memeriksa karangan sendiri. Adapun beberapa strategi menulis. Yang pertama, penciptaan diksi.
Siswa dilatih untuk memilih kata secara tepat dan menggunakannya sesuai dengan pembaca yang dituju. Dan yang kedua, pembuatan kalimat efektif. Siswa dilatih menciptakan berbagai jenis kalimat sehingga tulisannya mudah dan nikmat untuk dibaca. Dan yang ketiga, membangun paragraf. Siswa dilatih untuk menyusun paragraf berdasarkan kalimat topik yang dikembangkan. Dan yang keempat, pembatasan dan penjabaran topik. Topik karangan harus dibatasi agar lebih fokus. Dan yang kelima, pemilihan jenis dan penciptaan wacana. Siswa dilatih secara intensif untuk menyusun wacana. Memiliki tujuan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal. Persiapan menulis pidato menurut Jago Taringan. Yang pertama, mengumpulkan bahan. Dan yang kedua, membuat kerangka pidato. Dan yang ketiga, menguraikan isi. Langkah-langkah menulis pidato menurut Nugraji. Yang pertama, menentukan topik. Dan yang kedua, analisis intuisi. Dan yang ketiga, kumpulkan bahan yang menunjang pidato. Dan yang keempat, buatlah kerangka uraian. Dan yang kelima, kembangkanlah kerangka pidato yang dibuat. Dan ini daftar pustaka. Thank you. Sekian dari saya, Konita Salsabella. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.